Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana membuat kuesioner online dengan menggunakan Google Doc. Para sahabat dapat membuka di Google Doc gitu ya. Google Doc ataupun Google Form gitu. Tinggal dipilih saja Google Form. Nah, kemudian pertama kita buat yang blank form. Oke. Nah, di sini ada berbagai fitur yang bisa kita gunakan. Misalkan kita mau buat sebuah penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen terhadap misalkan sebuah produk baru, gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa buat misalkan terdiri dari berbagai section pertanyaan. Bisa jadi section yang pertama adalah section identitas ya, identitas responden. Nah, di sini kalau kita lihat untitled question, kita bisa klik. Di sini ada berbagai pilihan untuk berbagai kriteria ataupun berbagai klasifikasi ataupun berbagai jenis dari pertanyaan. Yang pertama adalah short question. Misalkan kita ingin menanyakan nama responden. Nah, jadi kita bisa klik di sini adalah nama. Nah, di sini bisa kita berikan apakah responden wajib menjawab atau tidak. Kalau wajib menjawab berarti kita klik require, kita centang require. Jadi dia harus menjawab pertanyaannya. Kemudian misalkan kita mau menanyakan terkait tentang gender. Nah, gender ini misalkan kita mau buat gendernya itu dia memilih dalam bentuk drop down. Jadi dia pilih drop down. Misalkan kita katakan jenis kelamin. Jadi opsinya laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk bagaimana tampilan dari kuesioner yang akan dibentuk. Kita klik yang gambar ini, preview, yang gambar mata ini. Nah, kita lihat di sini ya, dia mengisi, misalkan dia tidak menjawab. Nah, dia minta ini harus diisi gitu ya. Nah, jadi harus misalkan kita tulis Anto gitu ya, kemudian jenis kelaminnya dia drop down. Bentuknya seperti ini kalau drop down. Nah, kemudian misalkan kita mau buat pertanyaan berupa pilihannya, kita tambahkan lagi pertanyaan di sini, misalkan umur ya, usia tapi kita buat dalam rentang. Nah, kalau dalam rentang itu biasanya kita pilih yaitu multiple kalau rentang itu multiple choice ya, biasanya ya opsi 1 itu misalkan di bawah 25 tahun, jadi kita punya 3 opsi misalnya ya. Kemudian 25 sampai 40 tahun, ini umur produktif ya. Kemudian misalkan di atas 40 tahun. Nah, kita bisa cek bagaimana nanti hasilnya. Kita klik previewnya. Yang ini kita hapus. Ya, Oke, di sini ya, jadi nama, jenis kelamin ini tadi bentuk drop down, sedangkan ini bentuk multiple choice ya. Jadi kita pilih salah satu. Nah, jadi dia pilihan salah satu ya. Nah, jadi nggak bisa dipilih lebih satu. Nah, kalau bisa dipilih lebih dari satu, misalkan jenis sampo X ya, jenis sampo yang Anda gunakan gitu ya. Misalkan sampo yang Anda gunakan, jadi pilihannya boleh lebih dari satu. Kalau kita tambahkan pertanyaan di sini, misalkan merek sampo yang digunakan, Nah, kita mau buat dia boleh pilihannya lebih dari satu. Nah, itu namanya adalah check boxes. Nah, check boxes ya. Jadi misalkan opsi 1 merek sampo X, yang kedua merek sampo Y, yang ketiga merek sampo Z. Nah, kalau kita lihat di sini, kita preview. Nah, dia boleh milih lebih dari satu. Ya, kalau multiple nggak, salah satu saja ya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa opsi lagi, misalnya responden disuruh untuk mengupload suatu file gitu ya. Misalkan upload file atau nanti berikan opini Anda terhadap suatu merek sampo gitu, tetapi dia dibuat dalam misalkan unduh dalam
PDF, dalam Word gitu ya, file misalkan minimal 2 halaman misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan add ya. Di sini kita tambahkan yang namanya untuk si responden untuk bisa mengupload ya, mengupload dari yang di hasil yang dia tuliskan, misalkan seperti itu. Oke. Sini ya. Ini adalah membuat, kalau ini section ya, section nih, section artinya kita membuat selanjutnya. Tadi belum yang mengupload ya. Ini kita delete dulu, nanti kita akan belajar membuat section. Ini tadi untuk mengupload add image, add video. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar gitu ya, gambar terkait dengan yang mau kita buat ya. Nanti misalkan ada merek sampo X, bagaimana pendapat Anda tentang gambar ini gitu. Jadi bisa di-upload image di sini ya. Upload image bisa. Kemudian upload by, bisa kita cari ya. Misalkan kita cari tentang mobil gitu ya. Mobil desain, misalnya kita cari desain mobil. Nah, jadi nanti kita upload nih, bagaimana pendapat Anda tentang, nah ini. Nah, kita bisa tambahkan gambar ya. Jadi pertanyaan tentang pandangan terhadap desain mobil. Oke, begitu juga dengan bisa video ya, menambahkan video gitu ya. Menambahkan video. Nah, kemudian kita juga menambahkan section, misalnya tadi Index responden, sekarang misalnya pertanyaan tentang skala Likert gitu ya, skala Likert. Nah, kita tambahkan section berikutnya. Section berikutnya itu adalah tentang ini namanya section ya, section 2. Itu kita berbicara tentang opini misalnya ya. Section 2 itu berbicara tentang opini atau persepsi. Persepsi responden. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaannya. Kita tambahkan pertanyaan di sini. Misalkan pertanyaan itu berupa data berupa linear scale ya, dari setuju sampai tidak, sangat tidak setuju sampai setuju, sangat setuju. Misalnya apakah desain mobil ini sesuai harapan Anda. Nah, jadi scale-nya 1, jadi sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju, sampai sangat setuju. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini overview-nya, kita hapus dulu yang ini, keluar. Kita cek yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kita overview. Nah, nanti dia ada opsinya. Ini kan tadi nama, kemudian jenis kelamin. Oke ya, nextnya section diisi dulu, misalkan oke. Pilihannya laki-laki, di bawah 25 sampai 30 ya. Kemudian kita next section yang kedua. Nah, ini sectionnya ya. Identitasnya gitu ya. 4. Tapi kalau kita misalkan mau nambahkan pertanyaan, bentuknya sama, scale jenisnya ya, tinggal kita copy aja, duplicate. Nah, tinggal kita ganti pertanyaan nomor 2 ya. Apakah warna mobil ini sesuai dengan selera Anda atau tidak, misalnya ya, warna dan seterusnya. Maka nanti kita bisa mengcopy secara keseluruhan ya. Jadi pertanyaan kita tinggal ganti pertanyaannya aja karena desainnya sama ya. Kemudian jangan lupa kalau ini harus dijawab, kita pilih require gitu ya, supaya dia wajib menjawab. Nah, ada pilihan lain misalnya nanti di akhir gitu ya, di akhir
kita mau menunjukkan bagaimana kualitas kuesioner kita, ya nanti bisa kita tambahkan apa namanya, untuk dari section-sectionnya gitu ya, kita bisa tambahkan lagi kuesionernya. Misalkan nanti di akhir bisa kita pilih yang namanya itu nih rating ya. Jadi rating bentuk bintang ya. Bagaimana pendapat Anda terkait kuesioner ini. Nah, jadi ada 5 ya. Jadi akan mengisi dia bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5 ya. Jadi harus misalkan kalau harus diisi, ya sudah kita lihat preview-nya. Tadi oke. Ini nggak harus diisi tadi ya, bisa next berarti karena kita tidak ini. Nah, ini bisa kita bintang. Tadi ketinggalan kelupaan ya. Tadi untuk misalkan mengupload ya. Mengupload file misalnya kita tambahkan pertanyaan lagi ya. Kita suruh responden itu untuk mengirim ya, mengirim file. Nah, ini bisa kita juga misalkan pertanyaannya submit atau kirim jawaban dalam PDF misalnya ya. Apa namanya, opininya. Nah, berarti nanti kita pilih sini file upload ya. Kemudian kita continue, cari di mana disimpan gitu ya. Kemudian nanti bisa kita lihat tipenya, maunya tipe apa aja yang bisa dikirim. Misalkan dalam dokumen, dalam PDF, boleh dalam image ya. Kemudian maksimumnya berapa mega, atau 1 mega, apakah 10 mega. Nah, itu bisa kita lihat gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tutup dulu, kita preview. Oke, kita ini tadi harus diisi ya. Oke, ini nggak harus diisi tadi. Nah, di sini dia sudah ada untuk tempat mengupload. Ya, gitu ya, filenya atau diupload nanti. Kemudian beberapa tipe lainnya, misalkan kita bisa menggunakan pertanyaan yang berupa multiple choice. Jadi gabungan ya, gabungan antara misalkan dari sisi kenyamanan dan dari sisi harga ya. Jadi bisa kita lihat tuh pilihan konsumen, misalnya ini ada 2 pilihan ya, ada yang tipenya multiple sama seperti tadi ini, bisa juga tipenya checkbox ya, tinggal klik-klik ya checkbox gitu, mengklik gitu ya, boleh lebih dari 1 kalau checkbox gitu. Contohnya gini, misalkan kita tambahkan pertanyaan, misalkan kombinasi harga dan desain. Oke. Kita buat pilihannya tadi multiple. Nah, ini row 1 misalkan harganya, row-nya itu dari sisi harga ya. Harganya itu misalkan murah, sedang, mahal gitu ya. Kemudian dari sisi desain misalnya kita katakan desainnya biasa, sedang, mewah. Nah, jadi dia mau kombinasi yang mana? Kalau pilihannya cuma 1, itu namanya multiple choice. Tapi kalau dia nanti boleh lebih dari 1, namanya checkbox grid ya. Kita lihat previewnya dulu. Nah, kemudian di sini tadi kita kasih nama oke. Misalkan saja ya. Kita lihat previewnya. Tadi ini pilihannya laki-laki 25 sampai 40, merek sampo Y ya. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi kuesionernya oke gitu ya. Nah, ini bisa ngupload file. Kemudian nah ini. Nah, jadi murah dan biasa pilihannya yang dia mau, atau yang sedang-sedang lah, atau misalnya yang mahal dan mewah. Nah, gitu. Oke, jadi bisa kita set juga nanti pilihannya ya. Jadi pilihannya itu ini harus dijawab gitu ya, dan seterusnya. Jadi kombinasi-kombinasinya. Nah, kalau sudah nanti tinggal kita publish. Ya kan. Nah, kemudian kita publish, ini kita bentuk ya. Nah, nanti kita kirim linknya. Ke ini, ke responden ya, kita copy, kita kirim, nanti mereka akan buka ya, dan nanti mengisi. Nah, misalkan kita buka ini linknya. Oke. Nah, ini kita isi ya. Oke, kemudian dia tadi laki-laki, ini next. Oke, ini bintang 5, ini nggak harus diisi tadi ya. Kemudian ini, nah ini harus 1 saja ya.
Oke, ini pilihannya. Oke, kemudian ini. Ya. Oke, kita submit, maka nanti akan terlihat jawaban si responden kita. Kita bisa lihat di akunnya nanti terkait dengan jawabannya. Nih, ada satu respon ya. Nah, dan dia sudah ada juga apa namanya ringkasan-ringkasannya. Nah, ini nanti tinggal kita download saja, baru nanti kita lakukan analisis ya. Tinggal kita nanti download, kemudian kita lakukan analisisnya, gitu ya. Tinggal kita download saja hasilnya. Nah, oke, demikian untuk membuat kuesioner dengan menggunakan Google Docs. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.